Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi, yang bagi yang melihatkan dan tergantung Anda melihat video ini kapan ya. Pertama, kita akan melanjutkan teori kemarin tentang PHP ya. Tahap selanjutnya adalah tentang conditional statement ya. Conditional statement sendiri dibagi jadi empat. Pertama, if statement, jadi mengeksekusi beberapa kode untuk satu kondisi yang bernilai benar. If statement execute some code if one condition is true. Jadi if statement itu artinya yang pertama, tahap pertama itu mengeksekusi satu kondisi untuk bernilai benar. Kalau salahnya enggak, nanti dilanjutkan dengan if else statement. Jadi dia mengeksekusi beberapa kode untuk satu kondisi bernilai benar dan yang lain dalam kondisi tidak benar. Maksudnya gini, kalau tidak terpenuhi if-nya, maka else akan dijalankan. Kemudian tahap ketiga adalah if else statement atau if bersarang. Banyak programmer bilang if bersarang, yaitu mengeksekusi kode yang sangat banyak kondisinya yang berbeda-beda, lebih dari dua kondisi. Dimana if seperti ini dilakukan untuk kondisi-kondisi yang banyak gitu ya. Kemudian ada juga namanya yang keempat switch statement, yaitu memilih satu di antara banyak blok untuk dieksekusi. Misalnya ada pilihan 1 sampai 100 kita buatkan gitu ya. Jadi itu tentang if statement. Kita langsung praktek saja ya. Nah, di praktek kali ini yang pertama harus dijalankan adalah Anda menjalankan dulu mesin XAMPP-nya ya. Caranya menjalankan XAMPP-nya tentunya Anda sudah install ya, kemarin sudah install. Kalau Anda lihat di sini, yang kita harus jalankan pertama kali kalau saya zoom, ingat kalau saya zoom saya lihatin. Anda wajib banget menjalankan Apache sama MySQL. Tunggu sampai proses portnya dapat. Apache di port 80 443 dan MySQL di ini ya, di 3306. Setelah itu kemudian silahkan buka editor yang Anda inginkan. Editor IDE apa yang Anda inginkan? Misal pakai Sublime kah, pakai apa itu gitu ya. Pakai Notepad++ ataupun yang lain-lain gitu ya. Pertama kita buat folder dulu ya. Open folder dulu ya. Di httdoc, pastiin XAMPP httdoc. Anda buat folder, klik kanan new folder. Apa? Misalnya pemilihan DPR. Nggak usah lah, pemilihan aja. Kita select foldernya. Ketika select foldernya, Anda tambahkan if pertama ya. Klik kanan new file di folder ini, new file. Kasih nama if pertama titik PHP. Tadi saya bilang kalau di if PHP itu adalah statement yang hanya satu kondisi. Ingat tagnya pakai apa? PHP diakhiri dengan tutup PHP. Contoh, kita punya misalnya yang kondisinya cuma satu, jenis underscore, jangan jenis nilai aja nih. Ujian sama dengan ujian ini berinputkan tentang misalnya nilai suatu. Kalau nilainya misalnya 90, maka lulus. Jika dolar ujian lebih dari 80, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, maka keluarkan echo hore, Anda berhasil ujian. Jadi gitu ya. Jadi inputannya sebuah nilai ujian yang dimana pemeriksaannya cuma satu kali saja, lebih dari 80, lebih besar sama dengan, nah bisa aja lebih besar sama dengan gitu ya, atau sama dengan 80, hore, Anda berhasil ujian. Kita simpan. Setelah disimpan, cara menjalankannya bagaimana? Ingat, kita daripada buka dulu XAMPP nya. Di bagian Apache ada admin, klik admin.
Bisa Anda lihat di sini. Ini bisa Anda lihat. Anda pilih apa tadi? Pemilihan. Di sini ada if pertama. Ketika dijalankan, klik jalankan. If pertama diklik. Hore, hasil ujian. Itu artinya kondisi di dalam if terpenuhi karena nilai ujiannya 90. Lalu bagaimana kalau nilainya 70? Tentunya dia nggak keluar ya. Kita save. Baik lagi ke sini, kita refresh ya. If pertama. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena if yang pertama yang saya jelaskan tadi. If statement execute some code if one condition is true. Jadi kalau cuma satu code ya if statement aja. Nah, untuk bisa mengetahui kalau Anda tidak lulus, dilanjutkan dengan if else statement. Nah, if else statement bagaimana Pak kodenya? Kodenya tinggal menambahkan saja di bagian sini, di bawahnya ya. Jangan di dalam kurung. Else. Selain itu, else itu selain itu. Usahakan pengetikannya seperti ini ya. Anda keluarkan echo ujian lagi ya. Gitu ya. Jadi ketika save. Sekarang balik lagi ke sini, kita refresh. Jadi kodenya kalau ada yang mau di print screen, nah itu silakan ambil foto print screen-nya. Crack. Nah, udah. Saya inputkan nilainya 90. Oke, baik. Ketika saya inputkan nilai 90, maka ketika saya refresh, otomatis tahap yang pertama, hore, Anda berhasil ujian. Baik lagi. Lalu saya ganti dengan nilainya 70. Tadi 70 tidak terbaca. Sekarang saya menggunakan if else statement ya. Saya save, saya jalankan, saya refresh. Klik if else. Ujian lagi ya, gitu. Jadi if else statement itu seperti yang saya bilang tadi di dalam slide pertama kali. Di slide pertama kali saya bilang if else statement adalah execute some code if a condition is true and another code is that condition is false. Artinya kalau kondisi yang satu terpenuhi maka akan dieksekusi. Kalau tidak maka eksekusi yang lain dieksekusi. Gitu. If yang kedua ada if else. Lalu bagaimana Pak kalau nilainya berhuruf mutu A, B, dan E? Hasilnya gitu. Kalau lebih besar dari 80 A, lebih besar dari 70 B, selain itu E. Nah, ini dia yang kita lakukan. Kalau nilai seperti itu, misal lebih dari 80 kita kasih A. Ini kasih B. Kalau seperti ini, nilai 0 pun saya save. Nilai 0 pun kalau kita ke sini refresh if else B, nilai 0 pun dapat nilai B. Kenapa? Karena selain 80, di bawah 80 itu pasti B. Kan tentu tidak, masa nilai 0 80. Gitu. Harusnya kan ada yang lain lagi gitu nilai tengahnya. If kita kasih dia lagi. If buka kurung. If buka kurung ujian, dolar ujian lebih besar sama dengan 70, maka B. Saya refresh. Nah, tidak ada kan? Karena nilainya 0. Kalau saya kasih 70, 75 misalnya, 75 save. Kita refresh. B nilainya. Kalau saya kasih nilainya 90. Kalau kita kasih nilai 90, otomatis ini nilainya apa? Di refresh dulu ya. Nilainya B. Kenapa nilainya B, Pak? Masih 75 nilainya. Harusnya di sini dikasih 90. Nah, ini tadi 80 ya. 90. Kita save dulu. Ketika saya refresh A. Kenapa nilainya A? Karena nilainya itu adalah lebih besar dari 90. Gitu ya. Sedangkan kalau misalnya nilainya kosong, kita kasih else ya. Else buka kurung echo ya gagal gitu ya, bisa aja begitu ya, terserah programmer mau seperti apa ya, gagal. Nah, kita save. Sekarang kita kasih nilai ujian 50 nilai akhir misalnya. Berarti keluar mana? Ujian lebih besar dari 80 tidak terpenuhi. Ujian lebih besar sama dengan 70
tidak terpenuhi. Berarti kan selain itu, else itu selain itu, tapi tanpa kondisi. Berarti kalau dua ini tidak terpenuhi, maka else yang akan dijadikan terakhir pilihan. Ya gagal gitu. Jadi code ini akan membaca perbandingan pertama, membandingkan nilai yang pertama itu tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi, eksekusi. Kalau ini terpenuhi, eksekusi. Tidak terpenuhi, yang bawah. Boleh nggak Pak? Sampai berapa else if itu ada Pak? Ya sekuat Anda dan tergantung tujuannya untuk apa gitu. Else if itu bisa berkali-kali. Ini yang kata programmer seperti if bersarang. Nah sampai sini jelas ya. Jadi selanjut ini akan dilakukan dengan switch. Ya sudah, untuk hari ini sampai sini saja ya. Saya berharap mudah-mudahan sih Anda bisa mengikuti praktikumnya ya. Untuk terakhir kata, selamat siang, pagi, sore, malam, tergantung Anda lihat video ini ya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job.